Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi tentang artikel kami yang berjudul Analisis Regresi Logistik Biner untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada Ahmad Miftahussalam dengan NIM 08, Ayu Janatul dengan NIM 26, dan Krisma Devika dengan NIM 34. Abstrak dari artikel kami, pneumonia merupakan penyebab kematian pada balita post-neonatal atau usia 29 hari sampai 11 bulan. Yang terbesar pada tahun 2020 dengan angka kematian sebesar 0,16%. Penyakit pneumonia adalah infeksi akut yang terjadi pada jaringan paru-paru atau alveoli yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, jamur, dan bakteri. Faktor yang diindikasi mempengaruhi penemuan kasus pneumonia setiap provinsi adalah bayi dengan imunisasi dasar lengkap, rumah tangga memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, balita batuk atau kesukaran bernafas diberikan tata laksana standar, balita dengan status gizi kurang, dan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penemuan kasus pneumonia, dapat menggunakan analisis regresi logistik Biner. Hasil menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara signifikan penemuan kasus pneumonia di Indonesia adalah bayi dengan imunisasi dasar lengkap dan balita dengan status gizi kurang dengan ketepatan model sebesar 82,4%. Kata kunci dari artikel ini adalah pneumonia dan regresi logistik Biner. Selanjutnya adalah pendahuluan. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan kesepakatan pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan yang didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kesepakatan ini melibatkan 193 negara serta memiliki 17 tujuan dan 169 target. Salah satu target yang harus dicapai adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita, di mana dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian balita 25 per 1000. Target tersebut merupakan target yang termasuk dalam tujuan SDGs ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Salah satu penyebab kematian pada balita post-neonatal terbesar pada tahun 2020 adalah pneumonia. Penyakit pneumonia merupakan infeksi akut yang terjadi pada jaringan paru-paru, yaitu alveoli, di mana penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, jamur, dan bakteri. Pada Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2020 menyatakan bahwa angka kematian akibat pneumonia pada balita yaitu sebesar 0,16%, di mana pada kelompok bayi itu lebih tinggi hampir 2 kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1-4 tahun. Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan pneumonia adalah dengan meningkatkan penemuan kasus pneumonia pada balita. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 30% jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas di puskesmas dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penemuan kasus pneumonia di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penemuan kasus pneumonia di Indonesia, serta hasilnya dapat digunakan pemerintah sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan untuk menentukan capaian penemuan kasus pneumonia pada balita, serta sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan pneumonia di Indonesia. Bagian selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan pada kasus ini menggunakan regresi logistik biner.
di mana regresi logistik linear merupakan suatu regresi logistik antara variabel respon dan variabel prediktor, di mana responnya terdiri dari dua kategori, yaitu 0 dan 1. Adapun tahapan dalam regresi logistik linear antara lain, yang pertama pengujian kebaikan model secara serentak, kedua pengujian kebaikan model secara individu, ketiga pemilihan model terbaik, keempat uji kesesuaian model, dan kelima ketetapan klasifikasi. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk variabel responnya merupakan persentase penemuan kasus pneumonia pada balita, dan variabel prediktornya merupakan persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap, proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, presentasi bali batuk dan kesukaran bernafas diberikan tata laksana standar, persentase balita dengan status gizi kurang, persentase bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif, di mana segala data pada seluruh variabel merupakan nominal dengan kategori 0 untuk rendah dan 1 untuk tinggi. Sumber data pada penelitian ini berasal dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 yang berasal dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita melakukan statistika deskriptif dari setiap variabel yang ada, di mana kita mencari nilai minimum, maksimum, min, dan juga standar defisiasi. Selanjutnya, kita melakukan uji signifikansi secara serentak, di mana berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai signifikansi kurang dari alfa 0,1, yaitu sebesar 0,03, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat satu parameter regresi yang tidak signifikan terhadap model. Berikutnya akan dilakukan uji individu. Uji individu menggunakan metode Enter untuk menguji apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel prediktor dengan variabel respon dalam model secara individu. Dari kelima variabel prediktor yang diindikasikan berpengaruh, diperoleh hasil bahwa variabel prediktor yang berpengaruh signifikan secara individu dilihat dari nilai signifikansi di bawah alfa 0,1 adalah bayi dengan imunisasi dasar lengkap. Pemilihan model terbaik dengan metode backward untuk mendapatkan model terbaik dari semua model diperoleh pada tabel berikut. Tabel tersebut, model berakhir pada step keempat pada metode backward dan diperoleh hasil model logit berdasarkan variabel yang signifikan adalah Gx sama dengan 0,789 min 2,657 X1 min 1,974 X4. Interpretasi observasionnya, provinsi yang memiliki bayi dengan imunisasi dasar lengkap tinggi untuk memiliki kecenderungan dalam menemukan kasus pneumonia pada balita rendah adalah 0,070 kali lebih besar dibandingkan dengan provinsi yang memiliki bayi dengan imunisasi dasar lengkap rendah. Provinsi yang memiliki balita dengan status gizi kurang tinggi untuk memiliki kecenderungan dalam menemukan kasus pneumonia pada balita dengan tingkatan rendah adalah 0,139 kali lebih besar dibandingkan dengan provinsi yang memiliki balita dengan status gizi kurang rendah. Adapun di sini contoh interpretasi peluang. Peluang provinsi yang memiliki bayi dengan imunisasi dasar lengkap dan balita dengan status gizi kurang yang tinggi untuk menemukan kasus pneumonia pada balita yang rendah sebesar 0,02. Serta peluang provinsi yang memiliki bayi dengan imunisasi dasar lengkap dan balita dengan status gizi kurang yang tinggi untuk menemukan kasus pneumonia pada balita tinggi sebesar 0,98. Peluang provinsi yang memiliki bayi dengan imunisasi dasar lengkap yang tinggi dan balita dengan status gizi kurang rendah untuk menemukan kasus pneumonia pada balita rendah sebesar 0,13. Serta peluang provinsi yang memiliki bayi dengan imunisasi dasar lengkap
tinggi dan balita dengan status gizi kurang rendah untuk menemukan kasus pneumonia pada balita tinggi sebesar 0,87. Selanjutnya adalah uji kesesuaian model. Nah, di sini digunakan uji Hosmer dan Lenso dan diperoleh hasil bahwa nilai chi-square-nya adalah 0,162, di mana nilai ini lebih kurang dari nilai chi-square tabel, yaitu 4,6, dan nilai signifikan diperoleh 0,922, di mana ini lebih besar dari alfa 0,10, dan dapat disimpulkan bahwa handalnya gagal ditolak, yang berarti bahwa modelnya telah sesuai, atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. Lalu ketepatan klasifikasi, di mana ini dilakukan untuk melihat seberapa besar observasi secara tepat diklasifikasikan. Diperoleh bahwa presentase keseluruhannya adalah 82,4 dan bahwa model regresi logistiknya dengan dua variabel yang signifikan memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 82,4%. Yang keempat yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan penemuan kasus pneumonia di Indonesia adalah provinsi yang memiliki bayi dengan imunisasi dasar lengkap atau X1 dan balita dengan status gizi kurang atau X4. Model logis yang terbentuk dari regresi logistik linear berdasarkan variabel yang signifikan adalah Gx sama dengan 0,789 min 2,657 X1 min 1,974 X4 dengan ketepatan klasifikasi model sebesar 82,4%. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun artikel ini. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.